Siapa sangka, sebuah sistem organisasi raksasa yang telah menjadi tulang punggung sepak bola Asia selama puluhan tahun kini tengah menghadapi guncangan terdalam, sebuah pergolakan yang berpotensi mengubah peta kekuasaan olahraga di benua ini selamanya. Apa yang dulunya hanya sekadar bisik-bisik di ruang rapat petinggi federasi, kini telah meledak menjadi perdebatan terbuka yang panas antara pejabat tinggi, bahkan sampai ke markas FIFA di Zurich. Perlu dipahami, ini bukan lagi sekadar bumbu penyedap berita, melainkan sebuah ancaman nyata terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Retakan struktural ini dipicu oleh suara tegas dari negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang secara lantang mempertanyakan, apakah AFC masih mewakili kepentingan seluruh negara anggotanya, atau justru telah berubah menjadi alat akomodasi eksklusif bagi ambisi politik dan tujuan finansial Arab Saudi dan Qatar? Jawaban yang mulai mengkristal dari gerakan revolusioner ini adalah pembentukan konfederasi baru yang berani menantang status quo, Uni Asia. Pusat badai yang mengguncang AFC secara fundamental ini diketahui datang dari negara yang memiliki reputasi dan prestasi mentereng di Asia, Jepang. Media-media besar seperti Tribuna Internasional dan Zamin UZ melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, tengah secara serius meninjau rencana monumental untuk keluar dari AFC. Langkah ini, jika benar-benar terrealisasi, dipandang sebagai pemicu revolusi paling berani dan bersejarah dalam kancah sepak bola Asia modern. Keberanian Jepang ini bukanlah gerakan tunggal. Negara-negara besar Asia lainnya, sejumlah anggota ASEAN, termasuk Indonesia, serta Australia dan Selandia Baru, dikabarkan telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam poros kekuatan baru ini. Uni Asia, nama yang kini menggema di berbagai ruang diskusi diplomatik olahraga, secara eksplisit berani menantang sistem lama AFC yang mereka nilai timpang, berat sebelah, dan telah terdistorsi oleh cengkeraman para mafia bersorban. Narasi ini membangun premis bahwa perdebatan yang terjadi bukan sekadar soal regulasi atau penjadwalan turnamen, melainkan sebuah pertarungan prinsipil antara integritas olahraga dan kekuasaan finansial yang tak terbatas. Bukan lagi rahasia umum bahwa selama ini AFC seolah kental dengan aroma Timur Tengah. Mulai dari lokasi turnamen-turnamen utama, sponsor-sponsor yang mendominasi, hingga berbagai keputusan strategis berskala besar, semuanya cenderung mengarah pada dua kawasan utama, Qatar dan Arab Saudi. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, yang sendiri berasal dari Bahrain, memang dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan elit politik negara-negara Teluk. Pengaruh ini diperparuh oleh laporan Inside World Football yang menyoroti bagaimana kekuatan Liga Pro Saudi, Saudi Pro League SPL, bahkan telah merembes hingga memengaruhi keputusan-keputusan strategis AFC. Akibatnya, negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat dan berprestasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, merasa suara mereka semakin terpinggirkan dan kehilangan makna. Bagi federasi-federasi ini, AFC saat ini tidak lagi mengutamakan nilai-nilai olahraga yang sportif, melainkan telah bergeser menjadi arena pertarungan politik di ruang rapat, di mana pihak yang paling kuat adalah mereka yang memegang kontrol melalui kekuatan finansial yang nyaris tak terbatas. Keadaan inilah yang memicu titik didih perlawanan. Wacana pembentukan Uni Asia tidak hanya mengejutkan AFC, tetapi juga membuat FIFA di markasnya di Zurich dilanda kegelisahan. FIFA, sebagai induk organisasi sepak bola dunia, jelas tertarik mengamati perkembangan ini dengan sangat serius. Alasannya sederhana, negara-negara yang terlibat dalam proyek Uni Asia bukanlah sembarangan. Jepang, Korea Selatan, Australia, China, bahkan potensi dukungan dari kawasan ASEAN, secara kolektif merepresentasikan jumlah populasi dan kekuatan pasar yang terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Asia, sebagai pasar terbesar kedua di dunia, adalah aset strategis yang tidak ingin dilepas oleh FIFA. Namun, di sisi lain, AFC tidak bisa tinggal diam. Laporan internal mengungkapkan adanya tudingan keras dari sejumlah petinggi AFC terhadap FIFA. Mereka menuding FIFA terlalu lembek karena tidak segera mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap gagasan Uni Asia. Kekhawatiran terbesar AFC adalah jika FIFA malah meninjau ulang struktur regional, langkah tersebut bisa membuka jalan legal bagi berdirinya konfederasi baru. Situasi ini menciptakan ketegangan senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Asia modern. Dua induk organisasi besar saling bersitegang. FIFA secara diam-diam mencoba menjaga posisi netral, sementara AFC merasa terkhianati oleh minimnya dukungan tegas. FIFA, menurut sumber internal yang dikutip Tribuna, memilih strategi wait and see karena mereka tidak ingin terburu-buru berpihak. Mereka kini tengah berjalan di atas tali tipis.
mencoba menyeimbangkan antara mempertahankan AFC dan merespons ketidakpuasan pasar sepak bola terbesar di Asia. Di tengah pusaran kekacauan ini, muncul nama yang sama sekali tak terduga, menambah dimensi geopolitik yang kompleks dalam wacana Uni Asia, Korea Utara. Negara yang dikenal sangat tertutup ini dikabarkan mulai menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam proyek konfederasi baru. Laporan dari Football Trip menyebut bahwa pejabat olahraga di Pyongyang telah melakukan diskusi informal dengan perwakilan Jepang dan Korea Selatan. Bagi pemimpin tertinggi Kim Jong-un, ini jelas bukan semata-mata soal sepak bola. Ini adalah manuver geopolitik yang cerdas. Kita tahu, negara-negara Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, yang notabene adalah musuh politik utama Pyongyang. Oleh karena itu, langkah Korea Utara untuk bergabung dengan Uni Asia dapat diinterpretasikan sebagai langkah simbolis yang kuat untuk menjauh dari pengaruh blok Barat dan sebaliknya, bersatu dengan poros Asia Timur yang lebih terarah, apalagi Uni Asia juga memiliki potensi dukungan besar dari Tiongkok, Cina. Ironisnya, di saat dunia memandang mereka sebagai negara yang terisolasi, Kim Jong-un justru melihat sepak bola sebagai alat politik baru. Bukan untuk melancarkan perang, tetapi untuk membangun aliansi strategis baru, jauh dari bayang-bayang Washington. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya implikasi politik dari gerakan Uni Asia ini. Sementara suhu di Asia Timur memanas, kondisi di kawasan ASEAN juga tak kalah intens. Setelah Vietnam, Singapura, dan Thailand menyatakan sikap yang sejalan dengan Indonesia, yaitu membuka peluang untuk bergabung dengan Uni Asia, fokus perbincangan beralih ke salah satu negara tetangga, Malaysia. Awalnya, Malaysia juga dikabarkan ingin ikut dalam gerakan ini. Namun, rumor yang beredar di kalangan jurnalis ASEAN menyebut bahwa Jepang dan Korea Selatan tampak tidak terlalu menganggap serius ketertarikan Malaysia. Ada dua alasan utama di balik keraguan ini. Kedekatan dengan AFC, Sekretaris Jenderal AFC sendiri diketahui berasal dari Malaysia. Hal ini membuat posisi Malaysia dianggap terlalu dekat dan terlalu terikat dengan pusat kekuasaan AFC. Skandal naturalisasi. Malaysia baru-baru ini dilanda skandal naturalisasi pemain yang dinilai memalukan. Kasus tersebut mencoreng citra profesionalisme federasi mereka, yang mengakibatkan kredibilitas FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, anjlok di mata dunia internasional. Meskipun Malaysia ingin bergabung, dalam pandangan negara-negara penggagas, mereka dinilai belum cukup bersih untuk menjadi bagian dari gerakan baru yang sangat menjunjung tinggi transparansi, tata kelola yang baik, dan profesionalisme. Di sisi lain, bagi Indonesia, gerakan Uni Asia merupakan peluang emas. Ini bukan hanya kesempatan untuk mendapatkan posisi penting yang lebih strategis dalam struktur organisasi sepak bola Asia yang baru, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa negara ini hadir bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pemain kunci yang memiliki keberanian untuk menolak tunduk pada sistem yang dianggap tidak adil. Semangat untuk membersihkan sepak bola dari cengkeraman politik dan uang ini menjadi dorongan moral yang kuat bagi PSSI untuk segera mengambil sikap tegas. Di tengah desakan dari poros baru ini, AFC dilaporkan segera menggelar rapat darurat yang bersifat tertutup di Doha. Presiden Sheikh Salman di sana menegaskan posisi mereka secara publik, kami tidak akan membiarkan perpecahan merusak kesatuan Asia. Namun, ironisnya, pernyataan yang bernada diplomatik itu justru semakin memperlihatkan satu hal fundamental. Retakan itu memang sudah ada dan kini telah membesar secara signifikan. Sementara itu, FIFA, yang menyadari adanya ketidakpuasan meluas di pasar Asia, menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Menurut laporan dari AP News, beberapa petinggi FIFA, termasuk sang presiden, disebut terbuka untuk melakukan studi kelayakan, feasibility study, terkait pembentukan konfederasi baru, jika dan hanya jika Jepang benar-benar mengajukan proposal resmi. Sikap FIFA ini mengindikasikan bahwa mereka siap mengakomodasi perubahan regional jika tekanan dari negara-negara kunci menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Kedua raksasa organisasi ini, AFC dan FIFA, kini tengah menempuh jalur yang sangat hati-hati. FIFA memilih untuk menunggu dan melihat, sementara AFC mencoba menahan gelombang perpecahan yang mulai meluas dari Asia Timur hingga Asia Tenggara. Babak baru wacana Uni Asia ini telah membuka mata dunia. Asia kini ditatap bukan lagi sebagai benua yang hanya mengikuti, tetapi sebagai kawasan yang berani menantang arus dominasi. Dari Tokyo sampai Jakarta, dari Seoul sampai Hanau,
Muncul harapan kolektif bahwa sepak bola dapat dibersihkan dari cengkeraman politik dan uang, dikembalikan pada esensi olahraga yang murni. Jika kelak poros baru ini benar-benar berdiri kokoh, dengan barisan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Indonesia, Uzbekistan, hingga kejutan dari Korea Utara, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Asia akan benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri. Suara itu tidak akan datang dari Doha atau dari Riyadh, tetapi dari timur, dari bangsa-bangsa yang telah muak dijadikan pion politik oleh mereka yang diistilahkan sebagai kaum mafia bersorban. Pada akhirnya, gerakan ini lebih dari sekadar pembentukan sebuah konfederasi baru. Ini adalah manifestasi keberanian untuk melawan ketidakadilan dan menuntut persamaan hak dalam tata kelola olahraga. Ini adalah pesan tegas bahwa kekuatan finansial, yang selama ini menjadi satu-satunya privilege mereka, tidak bisa mengatur dan mengendalikan segalanya sesuka hati. Kita nantikan bersama babak sejarah baru yang akan ditulis oleh Asia ini.